Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari perkembangan calon EPC Harimau Indonesia, bos. Yang kabarnya sudah memasuki tahap akhir perakitan dengan target pengiriman selesai akhir tahun 2026, bos. Nah loh, lantas bagaimanakah sebenarnya perkembangannya? Apakah sudah ada kontrak dari Kemhan RI atau TNI? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia yang baru-baru ini kembali buka suara, menyatakan keprihatinan akibat perjanjian New START antara Rusia dan Amerika yang baru saja berakhir. Bahkan Indonesia pun mendesak Amerika Rusia untuk berunding. Dah loh, lantas bagaimanakah pernyataan Indonesia dan perjanjian apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita mulai dari kabar terbaru mengenai calon kendaraan lapis baja tank pengangkut pasukan Indonesia, bos. Kaplan EPC alias EPC Harimau. Nah, jadi ini adalah Rampur roda rantai kelas berat hasil kolaborasi FNSS Turki dan PT Pindad Indonesia. Di mana kini kabarnya Rampur ini pun sudah resmi masuk tahap akhir produksi unit pertamanya. Nah, jadi menurut pernyataan langsung dari sumber resmi website FNSS Turki baru-baru ini, bos, dikatakan bahwa perakitan kendaraan pertama hampir rampung dan kalau semua berjalan sesuai rencana, maka pengujian akan dimulai pada semester pertama tahun 2026 ini dengan target seluruh pengiriman akan selesai di akhir 2026. Nah loh, apakah ini artinya Indonesia udah taken kontrak? Nanti kita ceki-ceki, bos. Sekarang kita lihat dulu spek dan ketangguhannya. Jadi dikatakan bahwa Kaplan ZPT ini adalah EPC berantai kelas 30 ton. Artinya bukan EPC yang kaleng-kaleng, bos. Ini disebut adalah Rampur yang memang dirancang untuk bergerak bersama dengan tank tempur utama, masuk ke medan berat dan tetap hidup walau situasi sedang panas. Pasalnya, perlindungan balistiknya pun sudah kelas tinggi nih, bos. Perlindungan ranjau dan IED-nya sudah kelas berat, bahkan tersedia opsi Active Protection System untuk menghadapi senjata-senjata RPG dan rudal-rudal anti-tank. Jadi bisa dikatakan ini adalah EPC kelas hardcore. Kemudian soal kapasitas, kendaraan ini bisa membawa 13 personel yang terdiri dari pengemudi, komandan, penembak, plus 1 regu infanteri penuh. Mobilitasnya jangan ditanya, bos. Mesinnya bertenaga, transmisi otomatis, dan rasio dayanya minimal 23 horsepower per ton. Jadi mau hutan, lumpur, tanjakan, atau cuaca ekstrim, masih bisa jalan sambil senyum-senyum nih. Dan lanjut, yang bikin Kaplan EPC ini makin modern katanya adalah dengan arsitektur elektronik terbukanya, bos. Jadi mau dipasang Battlefield Management System atau kamera 360 derajat siang malam, sensor baru, ini semua tinggal colok dan integrasi. Jadi ini bukan kendaraan yang sekali beli untuk selamanya, tapi ini adalah platform masa depan yang bisa disesuaikan dengan zaman. Belum lagi desain modularnya, bos. Mau dipasang Canon 30 atau 35 mm bisa. Kemudian mortir 120 mm juga bisa. ATGM apalagi, bos. Jadi dari EPC murni sampai fire support semua satu keluarga bisa, bos. Nah, tapi disinilah muncul pertanyaan besar yang membuat kita Mimin juga penasaran nih. Pertanyaannya, mengapa Kaplan EPC yang dulu sudah dipamerkan di Indo Defense, tapi sekarang katanya malah baru dibilang mau selesai dirakit? Bagaimana sebenarnya perkembangannya di Indonesia? Apakah sudah ada kontrak resmi pengadaannya? Oke, lanjut. Jadi ini admin kutip dari Indo Militer, bos. Kita lurusin, bos. Kita lurusin ya. Jadi yang dipamerkan di Indo Defense itu di Jakarta itu disebut adalah unit demonstrator alias prototype teknologi. Fungsinya apa? Ya, katanya buat nunjukin desain, konsep, dan arah pengembangannya. Jadi ibarat mobil konsep di pameran otomotif, bos. Memang beneran mobil, kelihatan gagah, tapi belum tentu siap untuk dipakai mudik, ya kan?
Sementara unit yang sekarang katanya sedang dirakit di FNSS Turki adalah unit produksi pertama. Nah, ini beda nih. Kendaraan ini dibuat di jalur produksi standar pabrik langsung, pakai spesifikasi final, dan menggunakan subsistem tempur lengkap bos, elektronik penuh dan siap uji kualifikasi serta uji lapangan. Jadi, yang dirakit ini bukan pajangan, tapi calon penghuni medan tempur. Jadi ada dua, yang di Indodefense kemarin itu adalah versi demonstrator, dan yang dirakit ini adalah versi standar pabriknya, yang nanti juga akan dirakit di Indonesia. Dan lanjut kemudian yang kedua, pertanyaan paling sensitif bos. Apakah Indonesia sudah menaikkan kontrak pembelian massal Kaplan EPC atau Harimau EPC ini? Jawabannya ternyata adalah belum. Dan memang belum pernah diberitakan ada kontrak resmi bos. Menurut Indomiliter saat ini statusnya masih dalam fase pembuktian teknologi dan promosi aktif. Belum ada kontrak produksi massal yang diteken TNI atau Kemenhan. Dan unit produksi pertama ini justru dipakai sebagai bukti bahwa platform ini sudah matang secara industri dan bukan sekedar konsep di atas brosur. Jadi bisa dibilang Kaplan EPC yang sudah memasuki fase akhir perakitan di Turki ini sudah memiliki desain yang matang, platformnya terbukti, industrinya siap, dan yang belum ada hanyalah keputusan politik dan anggaran dari Indonesia. Jadi sekarang bolanya ya bukan di FNSS atau Pindad lagi, tapi di meja pengambil keputusan bos. Apakah nanti setelah pembuktian uji performa sukses, uji kualitas sukses, Kaplan EPC atau Harimau EPC ini bakal benar-benar masuk satuan tempur TNI atau malah berhenti di tengah jalan? Nah, itu tinggal kita tunggu episode selanjutnya bos. Mantap, mantap cos. Oke, lanjut kabar panas kedua bos. Jadi perlu kalian ketahui, baru-baru ini, pada tanggal 5 Februari 2026, sebuah perjanjian besar yang selama puluhan tahun jadi rem darurat nuklir dunia telah resmi berakhir bos. Namanya yaitu Perjanjian New START. Fakta pembatasan senjata nuklir antara Amerika dan Raski Rusia. Dan begitu perjanjian ini habis, maka untuk pertama kalinya sejak awal 1970-an, dua negara pemilik nuklir terbesar di planet ini tidak lagi dibatasi oleh apapun bos. Nah, merespon hal ini Indonesia pun akhirnya angkat suara. Lewat Kementerian Luar Negeri, Indonesia menyatakan keprihatinan yang mendalam bos. Pasalnya tanpa New START, maka kini dunia bakal masuk ke fase baru yang penuh ketidakpastian. Bakal ada resiko perlombaan senjata nuklir baru. Salah hitung, salah tekan tombol, dan eskalasi global semuanya makin nyata. Indonesia pun mendesak Amerika dan Rusia untuk segera kembali berunding. Bukan cuma soal membatasi jumlah hulu ledak, tapi agar juga menjaga jalur komunikasi agar dunia tidak terseret ke skenario terburuk bos. Per Januari 2025, Rusia punya 4.309 hulu ledak nuklir, sedangkan Amerika punya 3.700 dan Tiongkok punya sekitar 600 hulu ledak nuklir. Tak main-main, angka-angka ini pun bukan statistik biasa bos. Ini potensi kehancuran massal. Indonesia menegaskan senjata nuklir mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan penggunaannya akan berdampak pada kemanusiaan yang katastrofik. Karena itu Indonesia juga mendesak negara nuklir memenuhi kewajiban pasal 6 NPT menuju penghapusan total senjata nuklir. Nah, pertanyaannya sekarang, dunia mau pilih cara diplomasi atau kembali ke adu tombol merah di masa depan? Apakah Rusia dan Amerika bakal mendengarkan teriakan Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.